Ibn al-Haytham, sang pelopor optik dan cahaya. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat dunia di sekitar kita? Atau bagaimana kamera yang kita gunakan saat ini bisa menangkap gambar? Jawabannya berawal lebih dari 1000 tahun yang lalu, dari seorang ilmuwan muslim bernama Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham lahir pada tahun 965 M di Basra, Irak, yang saat itu merupakan bagian dari kekhalifahan Abbasiyah. Sejak kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, terutama matematika, astronomi, dan optik. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia dipanggil ke Mesir oleh Khalifah Fatimiyah, Al-Hakim bi Amrillah, untuk mengatasi masalah banjir Sungai Nil. Namun, proyek tersebut terlalu sulit untuk dikerjakan dengan teknologi saat itu, sehingga ia akhirnya berpura-pura gila untuk menghindari hukuman dari khalifah. Di balik dinding rumahnya, Ibn al-Haytham justru mengubah keterbatasan menjadi peluang. Disinilah ia mulai melakukan penelitian yang mengubah dunia. Sejak zaman Yunani kuno, banyak yang percaya bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat. Namun, Ibn al-Haytham membuktikan sebaliknya melalui eksperimen revolusionernya dengan kamera obskura. Ia menyadari bahwa cahaya yang masuk ke mata kita berasal dari objek luar, bukan sebaliknya. Ini menjadi dasar bagi ilmu optik modern dan prinsip kerja kamera. Ibn al-Haytham mendokumentasikan semua temuannya dalam kitab berjudul Al-Manazir atau Book of Optics. Karyanya ini menjadi revolusi dalam pemahaman tentang cahaya, bayangan, pantulan, dan pembiasan. Buku ini tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi dasar bagi ilmuwan Eropa berabad-abad kemudian, seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Tidak hanya dalam optik, Ibn al-Haytham juga memperkenalkan metode ilmiah modern yang masih digunakan hingga sekarang. Mengamati, bereksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Metodenya menjadi dasar bagi perkembangan sains di dunia barat dan berkontribusi pada kebangkitan Renaissance Eropa. Tanpa Ibn al-Haytham, mungkin kita tidak akan memiliki kamera, teleskop, atau bahkan pemahaman tentang bagaimana cahaya bekerja. Bayangkan, dari sebuah ruangan gelap dengan lubang kecil, kini kita bisa melihat ke dalam ruang angkasa dengan teleskop canggih dan menangkap momen berharga dengan kamera di genggaman kita. Berikut beberapa kutipan inspiratif dari Ibn al-Haytham. 1. Jika pencarian kebenaran adalah tujuan seseorang, maka ia wajib menjadikan dirinya musuh bagi semua yang ia baca. Menekankan pentingnya berpikir kritis dan tidak menerima informasi begitu saja tanpa verifikasi. 2. Kita harus bebas dari prasangka dan menyerahkan pikiran kita pada eksperimen dan observasi, serta hanya mengikuti bukti-bukti yang kuat. Menggambarkan metode ilmiah yang ia kembangkan berdasarkan observasi dan eksperimen. 3. Kebenaran dicapai bukan dengan pendapat mayoritas, tetapi melalui penelitian dan bukti yang nyata. Mengingatkan kita bahwa sains dan kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya, tetapi oleh bukti. 4. Skeptisisme adalah awal dari pencarian kebenaran. Mengajarkan bahwa meragukan sesuatu adalah langkah awal menuju pengetahuan yang lebih dalam. Kutipan-kutipan ini mencerminkan semangat Ibn al-Haytham dalam ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Warisan dan inspirasi. Saat ini, nama Ibn al-Haytham mungkin tidak sering disebut, tetapi warisannya tetap hidup. Sebagai ilmuwan muslim, ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak mengenal batas agama dan wilayah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi dunia. Warisan Ibn al-Haytham masih hidup hingga hari ini. Seorang ilmuwan yang membawa cahaya bukan hanya secara ilmiah, tetapi juga secara harfiah untuk memahami dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar, karena ilmu adalah cahaya yang tak akan padam.